Kota Kembang Bandung tak hanya dikenal dengan destinasi wisatanya yang beragam. Kota yang juga berjuluk Paris Van Java ini juga menjadi gudangnya kuliner jadul yang melegenda. Bahkan tetap eksis sampai sekarang. Surabi atau serabi termasuk kuliner tradisional Indonesia yang melegenda. Uniknya, kuliner jadul ini mampu menarik minat anak-anak zaman now untuk menikmatinya. Bahkan menjadi jajanan kekinian yang selalu diburu. Serabi Bandung kan banyak banget ya sekarang rasa-rasanya, terus juga ada yang manis, ada yang asin gitu. Jadi lebih variatif aja sih. Aku lebih suka yang manis. Sekarang kan ada banyak rasa-rasanya, terutama keju sama coklat. Surabi atau serabi berasal dari kata sura dalam bahasa Sunda yang memiliki makna besar. Kuliner yang tetap mempertahankan cara memasak yang tradisional ini telah dikenal di Bandung sejak tahun 1923. Adonan surabi dimasak dalam wajan dan tungku tanah liat. Dulu, surabi manis hanya menggunakan kinca gula merah, sementara surabi asin dengan tambahan topping dari oncom. Awalnya adalah sarapan dulu begitu, tetapi seiring perkembangan ini menjadi all day meal sekarang. Yang di Bandung sendiri untuk surabi ini sepertinya hampir tersedia, banyak yang kuliner legendaris di Bandung juga yang memang menjual surabi. Tetapi surabi juga ini banyak macamnya di Indonesia. Surabi sangat populer di beberapa daerah di Indonesia. Jadi bukan Bandung aja yang punya surabi enak. Salah satunya serabi Jalan Noto Suman Solo yang usianya hampir 1 abad. Uniknya, racikan serabi dari Solo ini tercipta tanpa sengaja dari resep membuat apem yang sengaja dibuat berbeda. Pembuatan serabi dipercaya terinspirasi dari makanan orang-orang Eropa di Hindia Belanda yang disebut pancake. Kaum pribumi lalu meraciknya dengan kearifan lokal. Dulu tak sembarang orang loh bisa menikmati serabi. Kalau pancake ini dari telur dan tepung, tetapi kalau surabi ini dari tepung terigu, kemudian tepung beras dan juga penambahan santan. Karena mungkin di Indonesia tidak familiar dengan tepung, telur, kemudian krim, maka adaptasinya yang bahan pangan lokal yang terdekat adalah tepung beras banyak di kita, kemudian juga penambahan santan yang memang bahan lokalnya tersedia banyak di Indonesia. Namun besar ini bukan merujuk kepada ukuran, tetapi kepada siapa surabi ini disajikan. Jadi kalau dulu sura itu besar itu karena disajikan untuk para raja dan kaum bangsawan. Pengaruh dari kuliner India diyakini juga terserap dalam pembuatan serabi. Karena di masa kolonial, banyak orang India yang masuk ke Nusantara karena urusan perdagangan. Benar tidaknya tentu masih menjadi misteri karena tak ada bukti sejarah yang jelas. Ini disebutkan bahwa surabi ini berasal dari kuliner India yang namanya Surabo Gabara, mohon maaf. Yang aromanya harum, kalau di kita mungkin mirip dengan kue apem, yang di Indonesia mungkin sudah familiar, tetapi kue apem yang di India ini yang terbuat dari tepung beras dan sedikit penambahan ragi. Sebagai kudapan dengan pengaruh budaya asing yang cukup kuat, kepopuleran serabi dengan cepat menyebar di Jawa Barat. Surabi dianggap sebagai makanan bergengsi kaum pribumi yang menyaingi pancake ala Eropa. Teknik pembuatan dan bahan membuat surabi menjadi semakin beragam, menyesuaikan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut. Secara tekstur ini berbeda. Kalau surabi Solo itu lebih tipis, lebih kering dan rasanya lebih manis. Tapi kalau surabi yang Bandung ini bentuknya lebih padat, kemudian tebal dan cita rasanya lebih banyak yang kepedas begitu karena penambahan oncom. Karena oncom banyak sekali di Tatar Sunda dan kemudian kalau yang manisnya kita kenal dengan serabi kinca, ini yang ditambahkan dengan gula merah. Umumnya, serabi disajikan sebagai menu sarapan, tapi sekarang serabi bisa dinikmati kapan saja. Di Bandung, penjual serabi ada di mana-mana, mulai di daerah perkampungan sampai keramaian kota. Salah satunya ada di Jalan NH Setiabudi Bandung.
Aneka rasa serabi cita rasa jadul dan kekinian ditawarkan di sini. Harganya relatif murah, menyesuaikan dengan topping yang digunakan. Jadi minimalnya kita ada harga Rp6.000 sampai harga Rp17.000 dan ada itu yang benar-benar keluar dari best sellernya, benar-benar best seller kita pakai coklat seperti itu ada harga sampai Rp20.000. Cuman toppingnya yang tambahan jadi enak itu dari topping seperti ada oncomnya, ada coklat keju susu, ada durian juga, ada kinca polos itu dari gula aren sama kelapa. Ya karena kan kalau dari kalangan orang tua nyarinya itu seperti oncom, kinca polos. Untuk kalangan anak muda lebihnya ke coklat keju, pisang keju, nangka keju seperti itu. Tekstur lembut dari surabi dengan cita rasanya yang beragam membuat pencinta kuliner sulit untuk berpaling. Apalagi dalam perkembangannya, inovasi bahan dan topping surabi terus saja muncul. Tapi tak hanya sekedar itu, cara memasak menggunakan wajan dan tungku tradisional tetap menjadi keunggulan serabi Bandung. Pelanggan bisa terhibur dengan melihat langsung prosesnya sebelum mencicipi kelezatan cita rasa serabinya. Makanya banyak pedagang serabi yang tetap mempertahankan cara masak yang tradisional. Kenapa di luaran sana banyak yang menggunakan gas untuk saat ini ya? Karena dari rasa juga berbeda seperti itu. Kita nggak mau menghilangkan cita rasanya surabi yang dari dulu dibikin pertamanya pakai arang. Jadi kalau misalkan kita bikin pakai arang dengan bikin pakai gas itu api beda juga rasanya. Jadi rasa pembakarannya itu kerasa kalau misalkan di gas itu jadi kayak digoreng gitu si surabinya itu. Jadi pengembangannya pun emang beda. Jadi kalau misalkan di arang, kita digarang seperti itu kan, ngembang si surabi. Kalau misalkan di gas, jadinya itu padat si surabinya, ngembangnya sedikit dan padat bau. Penggunaan kayu bakar atau arang memang diakui membuat rasa surabi menjadi semakin enak. Proses pemanggangan dengan arang tak memakan waktu lama. Dalam waktu sekitar 3 menit, surabi langsung matang. Penggunaan wajan tanah liat akan membuat surabi matang merata ke semua bagian. Aluminium kan juga ada kan seperti itu, pakai aluminium juga agak susah sih ke satu rawan gosong. Kalau pakai tanah liat seperti itu kan enggak, jadi di si api itu bisa tersaring lah ke atasnya jadi merata. Kalau misalnya pakai aluminium udah panas gitu, jadi si surabinya atasnya kurang matang, si bawahnya gosong. Serabi bukan termasuk makanan yang awet, paling lama hanya bisa tahan sehari saja. Selain tanpa pengawet, adonan serabi yang terdiri dari tepung terigu dan tepung beras akan cepat basi jika terkena udara. Makanya menikmati surabi memang paling pas, hangat-hangat langsung disantap. Surabi pasar sama surabi kita itu beda. Kalau misalkan surabi pasar beli sekarang 3:30 itu nggak bisa jadi keras. Kalau misalkan didiemin sampai 4 jam itu, kalau dari kita nggak, paling juga dingin aja, cuman dingin. Keras mah nggak, cuman dingin, bertahannya sampai jam 2 malam. Surabi adalah kudapan tradisional yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Tampilannya tak jauh berbeda sejak ratusan tahun lalu. Tapi cita rasanya terus berkembang, menyesuaikan dengan selera pasar. Alhasil, meski termasuk jajanan jadul, surabi Bandung tetap mendapat tempat di hati anak-anak muda kekinian yang suka jajan. Walaupun sampai sekarang keunikannya cara memasaknya masih dipertahankan. Menggunakan tungku, kemudian arang, dan menggunakan tembikar. Nah mungkin ini yang dianggap lebih mudah untuk disajikan pada saat sarapan.